Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Miron yang sudah membuat kegaduhan. Kita tepuh secara hukum. Ini ada sekelompok orang dalam videonya itu mendemo Richard Lee dengan Elia Mirot. Saya sempat nonton kontennya waktu sempat nonton. Karena menurut saya podcast si Richard Lee dengan Elia Mirot ini sama sekali tidak menistakan agama lain, enggak. Salam Aleikum Bisem Yeshua Hamas. Ya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel ini, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai kandurun-kandurun yang sedikit merasa dinista, sedikit merasa dihina gitu. Kemudian mereka demo berjilid-jilid gitu. Ya, hanya untuk meminta hak mereka. Oh, kami sudah dinista, kami sudah diganggu, agama kami sudah dibicarakan, ya kan? Padahal mereka buta ya untuk melihat TikTok tuh. Misalnya teman-teman sekalian, saya arahkan ya teman-teman muslim ini ya, berkaca lah ya, berkaca. Contoh nih, Anda cobalah ke kontennya atau ke TikToknya Yonatan Nandar dan si Juma. Kemudian ada lagi ya, banyak ya, ada api-apinya itu ya, APII gitu ya. Ya, tidak tahu program apa itu. Banyak sekali orang saya lihat juga di live TikTok seperti itu ya. Mereka punya logo seperti itu ya. Nah, silakan ya. Ada One Abi gitu. Silakan datang ke sana. Itu topik mereka itu yang dibahas adalah Alkitab. Kalau si Elia Miron dengan Dr. Richard, itu yang mereka bahas adalah Alkitab. Ya. Adapun ya mereka singgung tentang kitab suci agama lain, itu karena memang dicocok-cocokkan oleh kitab suci itu, memang mencocokkan ke Injil gitu. Makanya dikatakan bahwa itu tidak relevan. Contoh seperti Elia bilang bahwa kemenak itu seharusnya tidak boleh mengutip ya ayat-ayat Injil untuk menafsirkan ya, atau kitab tafsir Al-Quran itu sendiri. Jadi itu tidak boleh. Si Anabata juga kemarin sudah menyampaikan itu juga secara terbuka loh. Ya, cuman yang Elianya yang viral gitu. Nah, teman-teman sekalian, marilah berakal, marilah beragama itu dengan dewasa, jangan sedikit dinista, sedikit dihina gitu. Ya, cemen kali sih itu ya. Kekristenan saja tiap hari kok diolok-olok. Kristen tidak ada yang demo-demo, Kristen tidak ada yang lapor-lapor tuh, ya kan? Nah, teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu ya. Ini saya suka dengan abang ini, sangat kritis sekali ya untuk ini. Dia seorang muslim, tetapi dia punya wawasan yang baik sekali. Kita dengarkan videonya berikut. Ini ada sekelompok orang dalam videonya itu mendemo Richard Lee dengan Elia Mirot. Saya sempat nonton kontennya waktu sempat nonton. Karena menurut saya podcast si Richard Lee dengan Elia Mirot ini sama sekali tidak menistakan agama lain, enggak. Dia itu menceritakan sejarah dari agama mereka. Jadi tidak ada unsur menjelekan agama, tidak ada. Mereka menceritakan sejarah. Seperti saat kiai-kiai kita, orang-orang Islam itu menjelaskan sejarah Islam. Kan ada kan seorang kiai kadang menjelaskan ini termasuk kelompok orang kafir. Lah hampir mirip seperti itu. Lah masa iya seperti itu dikatakan penistaan agama? Kalian penasaran videonya? Ini. Nah, kita tuh tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini, tidak habis pikir. Kalian tidak sadar, tindakan-tindakan kalian mengatasnamakan umat Islam. Saya itu orang Islam, kakek saya itu kiai. Tapi melihat tindakan kalian ini, saya gimana rasanya ya? Itu membuat Islam di mata dunia itu semakin negatif. Kalian tahu enggak?
Islam itu bukan negara terbesar di dunia. Lah kalian bayangkan, warga kita yang di luar negeri, yang mayoritasnya orang non-muslim, artinya kan mereka jadi minoritas nih. Lah kalau perlakuan kalian ini ditiru oleh orang luar negeri, itu artinya orang-orang Islam di luar negeri sama mengalami intimidasi. Ini bisa dikatakan intimidasi. Sekali lagi ya, demo-demo kalian ini semakin membuat nama Islam itu negatif. Saya bukan malu sebagai umat Islam, enggak. Tapi saya tidak tertarik melihat kalian tidak tertarik. Coba dibayangkan. Kemarin si Abdul Somad, si Somad itu katanya Ustadz, itu juga ngomong disalib, ada jin kafir. Itu justru penistaan agama. Kenapa ndak kalian demo? Kenapa ndak kalian ingatkan si Somad itu? Bikin malu aja, takbir. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Merot yang sudah membuat kegaduhan. Kita tempuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan. Kita membuat satu ketertiban. Setuju? Dengarkan semua. Oke, teman-teman sekalian ya, itulah yang kita sudah dengarkan dari komentar dari seorang muslim ya. Dia katakan bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Richard Lee dan juga Bro Elia itu sama sekali tidak ada unsur penistaannya. Dan dia bandingkan itu kurang lebih seperti para kiai, para ustadz yang kemudian menceritakan Al-Quran dan itu menyinggung tentang agama lain ya. Dan itu memang real ya. Itu jelas. Di masjid saja pun kekristenan itu dihina loh. Diganggu. Alkitab itu dibacakan dalam masjid loh. Contoh itu. Misalnya Ustadz Nababan. Ya. Ada Donditan. Ada Ipung Atria. Ada Menehem Ali. Ya. Ada Sinandar. Dan masih banyak lagi dari pihak muslim yang pekerjaannya adalah membahas Alkitab di media sosial mereka. Ya. Bagi yang tidak percaya, silakan saja cari TikToknya Nandar, ya Yonatan Nandar. Itu pasti temanya itu, oh Yesus bukan Tuhan, ya Alkitab sudah dipalsukan, gitu. Dan pokoknya judul-judulnya itu di situ saja sudah menghina kekristenan, udah memang sengaja. Jadi kalau seandainya ada seperti Elia dan Richard Lee, maupun juga saya misalnya, karena saya juga suka bahas Islam teman sekalian, tapi dalam tanda kutip, saya tidak pernah mengganggu Islam tanpa saya diganggu. Artinya, selama saya main YouTube ini, dari 2021 hingga sampai pada saat ini, itu saya menggunakan hak jawab saya sebagai seorang Kristen. Di mana iman saya yang diganggu lah, saya harus menjelaskan itu, dan saya harus komentari para ustadz-ustadz itu. Ya, misalnya seperti Ustaz Somad hari itu viral sekali tuh, dia bilang disalib itu udah jin kafir. Maka saya hadir di sana ya untuk menjelaskan itu. Ya. Dan bilang Yesus itu sudah menikah, berpoligami. Bahkan Ahmad Kainama lebih kasar lagi. Istri-istri Yesus itu belum tumbuh dadanya katanya. Dan itu dianggap normal, itu dianggap biasa di Indonesia ini. Tapi kalau orang Kristen seperti Elia yang membahas tentang perbandingan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, itu dianggap penistaan agama. Ya. Kalau memang Anda tidak mau diganggu, maka Anda jangan mengganggu. Kekristenan sudah aman-aman kok ya. Dari abad ke-1, abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4, abad ke-5 gitu. Karena dari abad ke-2 itu, kalau nggak salah kekristenan sudah berkembang di tanah Arab. Itu kekristenan sudah aman-aman itu. Lalu ketika muncul Islam di abad ke-7, di sini kan terjadi perdebatan-perdebatan lagi. Ya, dan sampai ke Indonesia ini
bilanglah Kristen mencuri nama Allah, kemudian Kristen mencuri istilah Alkitab, Kristen mencuri istilah Rasul, Injil gitu. Ya, karena katanya itu semua punya Islam. Begitu ada orang Kristen Ortodoks yang menggunakan jilbab, oh dia mencuri punya Islam. Begitu ada orang-orang Kristen Timur Tengah yang punya apa namanya itu ya, syahadat gitu, ya, dalam bahasa Kristen ya, itu dianggap oh meniru Islam. Padahal teman-teman bisa bandingkan sendirilah bagaimana mungkin agama yang duluan ada mencuri atau meniru agama yang baru ada. Ya, mari kita berakal sehat. Ya. Tapi kan dibangun narasi lagi. Ya kan sebelumnya nabi-nabi sebelumnya itu kan semuanya orang Islam gitu. Nah ini dia teman-teman sekalian kenapa kemudian kekristenan itu hadir ya untuk menjawab. Nah apa yang dikatakan oleh Elia itu sesuatu hal yang benar teman-teman sekalian. Ya saya secara pribadi juga pun nggak setuju jika disama-samakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Dan yang paling terpenting di akhir video ini saya sampaikan. Kalau Anda masih mau menyamakan antara Isa Al-Masih dan Yesus Kristus, Anda harus gugat Kementerian Agama lagi. Karena Kementerian Agama sendiri udah mengesahkan dan tahun 2024 ini nanti tinggal 1 bulan lagi, berapa hari lagi lah, hitungan hari lah. Itu terbitlah kalender 2024. Di mana di sana Anda tidak menemukan lagi nama Isa Al-Masih, tapi Anda menemukan Yesus Kristus. Jadi udah jelas di situ, ya. Maka tidak ada yang perlu kita perdebatkan. Ya. Lakum dinukum waliyadi. Saya kutip bahasa-bahasa Islam. Ya, saya suka sekali itu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yuk, kita masing-masing. Oke, teman-teman sekalian. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.